Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, mata kuliah Metode Numerik dengan dosen pengampu Profesor Yusuf Hartono, Ibu Elika Kurniadi, dan Pak Hasbi Ramadan. Baik, pada kesempatan kali ini, kami ingin menjelaskan tentang interpolasi dengan metode interpolasi kuadrat menggunakan Microsoft Excel. Sebelum kami ingin masuk ke materi, kami ingin memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Rahel Khairunisha, dan yang kedua itu ada Salsabila Raisa Azwar. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama itu ada pengertian dari interpolasi kuadrat, ialah metode penyempurna setelah interpolasi linear. Karena banyak kasus dengan pengguna interpolasi linear tidak memuaskan, sebab fungsi yang diinterpolasi berbeda cukup besar dari fungsi linear. Interpolasi kuadratik ini digunakan untuk mencari titik-titik antara dari 3 buah titik, P1, X1, Y1, P2, X2, Y2, P3, X3, dan Y3 dengan menggunakan pendekatan fungsi kuadrat. Slide selanjutnya itu ada gambar pertama, itu grafik interpolasi kuadratik. Untuk memperoleh titik Q, X, Y digunakan interpolasi kuadratik sebagai berikut. Y sama dengan Y1, X dikurang X2 dikali X dikurang X3 per X1 dikurang X2 dikali X1 dikurang X3 plus Y2 dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X3 per X2 dikurang X1 dikali X2 dikurang X3 ditambah Y3, di mana X dikurang X1 dikali X dikurang X2 per X3 min X1 dikali X3 dikurang X2. Slide selanjutnya itu ada algoritma interpolasi kuadratik. Yang pertama, tentukan 3 titik yang diketahui, misal yang disimbolkan itu dengan P1, ialah X1, Y1, P2-nya itu X2 dan Y2, dan P3-nya itu X3 dan Y3. Yang kedua itu tentukan nilai X dari titik yang akan dicari. Terus yang ketiga, hitunglah nilai Y yang akan dicari dengan menggunakan rumus yang pertama. Ialah yang terakhir itu tampilkan nilai X dan nilai Y. Slide selanjutnya itu ialah kelebihan dan kekurangannya. Yang kelebihan dan kekurangannya itu yang pertama itu lebih akurat daripada interpolasi linear saat data yang melengkung. Yang kedua itu cukup sederhana secara perhitungan. Yang ketiga cocok untuk data dengan pola parabolik. Selanjutnya hanya akurat untuk interval pendek. Semakin jauh dari titik-titik yang diketahui, akurasi bisa menurun. Selanjutnya tidak cocok untuk data dengan banyak fluktuasi tajam, atau lebih baik gunakan interpolasi order lebih tinggi atau spline. Baik, di sini kita masuk ke visual basicnya. Untuk yang pertama kita atur dulu tampilan dari program yang akan kita buat. Di sini kita buat masing-masing textboxnya dari X0, X1, X2, X, Y0, Y1, Y2, B0, B1, C1, B2, dan P2X. Dan jangan lupa kita buat command button dari run dan clear. Di sini setelah membuat command button run, jangan lupa membuat algoritma. Di sini kita akan tampilkan algoritmanya. Nah, ini algoritma dari bagian yang clear, dan ini bagian dari run juga.
Jangan lupa masukkan variabel globalnya yaitu X, Y, X0, Y0, B0, X1, Y1, B1, C1, X2, Y2, B2, P2. Oke, ini soal yang akan kita cari. Lalu kita jalankan programnya dengan menggunakan start di run. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita masukkan saja soalnya. Di sini X-nya kita masukkan tahun dari soal kita, dan Y-nya kita masukkan jumlah penduduk kita. Yang pertama X0-nya ada 2015. Sedangkan X1-nya itu 2020. X2-nya 2025 dan X-nya ini tahun yang akan kita cari. Nah, sedangkan dari soal ini yang kita cari adalah 2027. Di sini kita masukkan jumlah penduduknya, persennya. Y0-nya ada 43,2, Y1-nya 46,2 dan Y2-nya kita masukkan 49,2. Kemudian kita run, yang mana nanti ada hasil muncul di B0, B1, C1, B2, dan P2X.